Sehingga ketika orang foto di Pulau Pawang, seolah-olah dia ada di bawah laut, kemudian wajahnya itu dikelilingi oleh ikan-ikan Nemo. Nah, ini yang Hmm. membuat orang menarik. Tidak ada di daerah lain yang bisa berfoto dengan Nemo. Nah. Orang di Pulau Pawang itu berpikir, oh saya tidak bisa berenang ya. Di snorkeling di Pulau Pawang tidak untuk orang yang bisa berenang. Karena Aha. memang kedalamannya paling dalam itu 2 meter. Mereka Oh. berfoto dengan Nemo, kemudian ada batu besar, diletakkan Nemo itu di batu besar, kemudian dia foto tenggelam dikit saja, itu menjadi sebuah daya tarik mereka. Mereka senang seperti foto di dasar laut. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai produser. Pada episode ini, kami menampilkan informasi seputar destinasi di Provinsi Lampung, akan berbincang mengenai destinasi wisata yang lebih menantang, yang biasa kita kenal dengan soft adventure atau bahkan adventure tours. Perbincangan akan dipandu oleh host Yosef Sugeng Irianto, yang akrab saya sapa dengan Kang Joseph. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Provinsi Lampung termasuk wilayah yang syarat dengan objek wisata. Pada episode lalu kita sudah berbincang mengenai destinasi yang menarik untuk wisata keluarga. Namun pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai destinasi special interest. Senang berjumpa dengan Anda. Saya Yosef Sugeng Irianto sebagai host. Kami akan melanjutkan berbincang mengenai what to see dengan narasumber kita, Bapak Adi Susanto. Berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu destinasi Provinsi Lampung untuk special interest. Nah, mungkin Bang Adi bisa menggambarkan, menceritakan bagaimana gambaran secara umum ya pariwisata special interest di Provinsi Lampung. Ya, terima kasih Kang Yosef. Lampung ini menjadi sebuah destinasi wisata yang memang sekarang lagi booming. Terutama adalah pantainya. Ada namanya Teluk Kiluan yang memang wisatawan ingin ke Teluk Kiluan itu ingin bermain dengan lumba-lumba di laut, karena memang pada saat kita ke Teluk Kiluan kita harus pagi hari, sehingga kita harus stay 1 malam di Teluk Kiluan. Menarik sekali nih, Bang Adi tadi sudah disampaikan. Coba saya pernah mendengar ya tentang Waikambas itu sejak saya kecil loh. Ya, Ya, ya. Waikambas itu identiknya tempat gajah, Iya. gitu ya. Nah, jadi kalau kita mendengar Waikambas pasti gajah. Ya. Tadi sudah diceritakan bahkan ada rumah sakitnya ya di sana. Ya, rumah sakit gajah. Mungkin bisa diceritakan lebih mendalam lagi, sedikit lebih mendalam tentang Waikambas, Bang Adi. Ya, orang ke Waikambas itu karena memang ada ribuan hektar memasuki Waikambas. Tempatnya dingin karena memang kita begitu masuk ke Waikambas memang melihat gajah itu adalah cukup jauh. Nah, di sana kita wisatawan ke Waikambas, dulu kita ada namanya gajah main bola, Kang Yosef. Nah, betul, Nah, betul. sekarang kita tidak boleh lagi gajah main bola karena memang dilarang. Nah, sehingga Hmm. kita untuk menunggang gajah pun kita tidak begitu seperti dulu lagi yang diperbolehkan. Namun kita masih bisa menyaksikan ada gajah-gajah liar yang memang berada di Waikambas. Karena memang Waikambas adalah daerah konservasi yang dilindungi. Nah, ketika kita ke Waikambas, kita hanya beraktivitas hanya melihat Waikambas saja. Melihat gajah bermain di area Waikambas. Kalau kita ke Nung Nuts itu kan ada pertunjukan gajah secara khusus, jadi sekarang sudah tidak ada ya? Sudah tidak boleh lagi Kang Yosef. Jadi Baik. ya kita juga ada keterbatasan untuk mengeksplor gajah kan, karena memang mereka di bawah naungan BKSDA.
sehingga itu harus dilindungi. Tapi kalau kita hanya untuk memandikan gajah ditemani oleh mahot itu bisa. Kita menunggang gajah pun masih bisa. Tapi yang tidak boleh itu gajah bermain bola itu sudah tidak boleh lagi kan. Ketika gajah sakit itu gajah harus dibawa ke rumah sakit gajah. Itu Kang Yosep. Ya, Bang Adi, tadi Ya, sudah siap. disampaikan mengenai Waikambas nih. Ya. Di catatan saya ada mengenai Taman Nasional Bukit Barisan. Ya. Apakah ini jadi peluang destinasi menjadi andalan nggak nih di Provinsi Lampung? Ya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ada special interest bagi para pendaki yang memang mencintai wisata alam. Ini cukup dingin karena memang TNBBS Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini cukup dingin ketika orang wisatawan menuju ke TNBBS. Nah, sekarang ketika mereka menuju ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, mereka selalu menemui kera-kera yang di sepanjang jalan. Nah, ini menjadi sebuah destinasi wisata yang memang special interest, tapi memang memiliki daya tarik yang berbeda. Memang tidak semua orang menuju ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan karena memang jaraknya cukup jauh dari kota Bandar Lampung. Tapi memang masih ada beberapa wisatawan yang menginginkan paket-paket wisata menuju ke sana. Kita selalu mengarrange paketnya karena memang mereka menginginkan di TNBBS itu berkemah. Salah satunya mereka menginap menikmati alam yang memang berada di TNBBS. Begitu Kang Yosep. Oh, baik. Jadi ini lebih dispesialkan untuk para petualang begitu ya? Ya, para petualang itu yang mereka sukai untuk ke TNBBS. Ya, baik. Nah, mengenai gunung juga nih, ada satu gunung yang sangat fenomenal, yaitu Gunung Krakatau. Ya, kalau tadi yang seperti diceritakan oleh Bang Adi, akses dari Pulau Jawa mungkin lebih mudah ya. Nah, mungkin untuk mendaki ke sana, ke Gunung Krakatau, yang terkenal letusannya 1883 kalau tidak salah. Ini kalau akses dari Lampung bagaimana nih Bang Adi? Ya, untuk Gunung Krakatau, akses dari Lampung memang mereka menggunakan dermaga BOM namanya, dermaga di Kalianda, Lampung Selatan. Perjalanan dari dermaga menuju ke Gunung Anak Krakatau kurang lebih sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Tapi memang mereka biasanya kalau memang paket-paket murah, mereka menggunakan kapal yang dengan warga masyarakat. Karena di samping Gunung Anak Krakatau itu adalah ada namanya Pulau Sebesi. Nah, Pulau Sebesi dihuni oleh ratusan bahkan ribuan kakak yang memang ada di situ, sehingga memang sudah lama ada di Pulau Sebesi. Nah, mereka pada saat di dermaga BOM, dermaga yang menuju ke Gunung Krakatau, mereka transit dulu di Pulau Sebesi. Kita makan siang, kemudian makan malam ada di Pulau Sebesi. Kemudian kapal yang dari Pulau Sebesi kita menuju mengelilingi Gunung Anak Krakatau. Tapi memang kita tidak boleh, sekarang ini tidak boleh turun untuk ke Gunung Anak Krakatau. Memang erupsinya terlalu cukup tinggi ya. Kita harus jaga jarak cukup jauh, beberapa mil dari lokasi Gunung Anak Krakatau. Tapi memang di Gunung Anak Krakatau kita bukan hanya menikmati keindahan Gunung Anak Krakatau. Di area Gunung Anak Krakatau kita bisa diving. Kemudian kita juga ada beberapa spot snorkeling di daerah Gunung Anak Krakatau yang memang belum disentuh orang karena memang keberanian orang untuk diving, kemudian keberanian orang untuk snorkeling di daerah Gunung Anak Krakatau mereka belum begitu berani. Sehingga orang-orang tertentu yang memang pada saat menikmati Gunung Anak Krakatau, mereka menyukai di bawah lautnya. Nah, kita tidak boleh sampai sekarang ini untuk turun ke Gunung Anak Krakatau. Selain berbahaya karena memang pelarangan dari BKSDA menuju ke Gunung Anak Krakatau. Kecintaan wisatawan menuju ke Gunung Anak Krakatau karena memang semburan laharnya, erupsi di Gunung Krakatau itu yang memang yang cukup menarik, yang untuk mereka berfotoria di dekat anak Gunung Krakatau.
tapi masih tetap mereka berada di kapal. Itu Kang Yosep. Jarak berapa jauh biasanya untuk ambil foto itu? Kurang lebih sekitar kalau kita lihat itu kalau kita kilo, kurang lebih sekitar 3 sampai 5 kilo Kang Yosep. Dari titik Titik semburan Gunung Anak Krakatau. Karena memang daerah tersebut adalah daerah larangan untuk kita untuk kunjungi. Namun sebelum meletus kita boleh, karena memang Krakatau setiap tahun kan kita ada festival Krakatau. Ya, setiap tahun kita mengadakan festival Krakatau. Saya beberapa kali menjadi mendapatkan event dari Dinas Pariwisata untuk spesial tur Krakatau. Nah, sehingga kita paham bagaimana kita cara prosesnya untuk kita ke Gunung Anak Krakatau, karena kita harus melalui SIMAKSI, surat izin masuk kawasan Gunung Anak Krakatau. Tanpa itu kita tidak bisa masuk ke turun. Nah, ketika kita turun pun kita tidak bisa langsung boleh turun ke bawah, karena kita harus didampingi oleh BKSDA, didampingi oleh orang-orang yang memang mumpuni karena menjaga keselamatan wisatawan. Dulu kita harus mengadakan dulu seminar, karena harus ada pelatihan dulu. Sebelum kita turun ke Gunung Anak Krakatau, kita ada seminar. Kita undang orang-orang yang akan turun ke Gunung Anak Krakatau. Itu pun tidak sebebas apa yang memang dilihat di TV, kemudian tidak sebebas dilihat dari media-media, tidak bisa gitu. Karena memang harus selalu didampingin, selalu diberi pengertian kepada wisatawan yang akan turun, karena itu akan merusak. Tapak kaki manusia yang turun ke Gunung Anak Krakatau pun itu akan merusak. Bang Adi, selanjutnya kita bicarakan destinasi yang sedang ngetren nih di Lampung, Pulau Pahawang. Nah, kira-kira apa ya bisa divisualisasikan, digambarkan? Kenapa sih kok begitu ngetren? Daya tariknya tuh apa sih? Sampai terus terang kami nih yang dari Jawa, ini dari Bandung, sudah merencanakan ke sana. Kira-kira apa nih yang menjadi daya tariknya nih? Nah, kebetulan saya spesial Pulau Pahawang, Kang Yosep. Dulu spot Pulau Pahawang cuma hanya 1. Sekarang menjadi 15 spot Pulau Pahawang. Jadi spotnya spot buatan. Jadi wisatawan di Pulau Pahawang beda dengan yang lain. Ikannya cukup banyak. Kemudian terumbu karangnya cukup baik. Jadi salah kalau orang bicara, oh Pulau Pahawang terumbu karangnya rusak. Enggak lah. Pulau Pahawang terumbu karangnya cukup baik. Kemudian kita bisa foto dengan Nemo di bawah di dalam laut. Tapi memang hebatnya Pulau Pahawang itu kedalamannya tidak begitu dalam. Kita foto setengah meter saja kita sudah foto dengan Nemo. Ya memang warga masyarakat itu memelihara anemo-anemo, sehingga nemo-nemo yang ada di Pulau Pahawang itu bisa kita pegang, bisa kita bawa dan bisa kita pegang. Itu dipelihara nemo-nemo yang ada di Pulau Pahawang, sehingga ketika orang foto di Pulau Pahawang seolah-olah dia ada di bawah laut, kemudian wajahnya itu dikelilingi oleh ikan-ikan nemo. Nah, ini yang membuat orang menarik. Tidak ada di daerah lain yang bisa berfoto dengan nemo. Orang di Pulau Pahawang itu berpikir, oh saya tidak bisa berenang ya. Di snorkeling di Pulau Pahawang tidak untuk orang yang bisa berenang. Karena memang kedalamannya paling dalam itu 2 meter. Mereka berfoto dengan Nemo, kemudian ada batu besar, diletakkan Nemo itu di batu besar, kemudian dia foto tenggelam dikit saja, itu menjadi sebuah daya tarik mereka. Mereka senang seperti foto di dasar laut. Tapi kan di tempat-tempat yang lain kan, karena foto dengan Nemo kan kadang-kadang palsu kan gitu. Tapi memang di Pulau Pahawang memang benar-benar kita foto dengan Nemo gitu. Nah, seperti foto saya gitu, sering foto-foto saya kan, saya memang itu hanya butuh, bukan gagah kita nyelam nggak pakai alat, kemudian ini dilarang nih nggak pakai alat berbahaya, enggak lah. Kita cuma hitungan 5 detik kok, 1, 2, 3 nggak bernapas 5 detik bisa lah. Gitu. Soalnya kita ada di dasar laut kan gitu. Terus selain Pulau Pahawang ada pulau-pulau lain nggak di sekitarnya yang menarik? Ya, di Pulau Pahawang itu ada Kelagian besar, ada Kelagian kecil, kemudian ada Pahawang besar, ada Pahawang kecil. Jadi orang bukan hanya untuk menikmati
di bawah laut, tapi mereka juga bisa untuk swafoto. Ada beberapa spot foto, ada namanya Pasir Timbul di Pulau Pahawang. Pada saat itu memang itu dampak dari letusan anak Gunung Krakatau yang ada Pulau Pahawang besar dan Pahawang kecil. Ketika dampak dari anak Gunung Krakatau itu terjadi juga ada di Pulau Pahawang, jadi terbelah jadi dua. Nah, sehingga itu namanya Pasir Timbul. Jadi Pasir Timbul itu muncul dia pada saat jam 3 sore. Kalau pagi itu bisa kapal bisa nyebrang. Tapi kalau udah jam 3 sore itu menjadi sebuah spot foto bagi wisatawan di sana. Mereka seolah berada di tengah-tengah pasir, di tengah-tengah pulau, seperti pulau milik mereka gitu. Sampai sore mereka menikmati mereka menikmati sunset untuk pada saat mereka di Pulau Pahawang. Bedanya di Pulau Pahawang itu, kata orang Palembang itu, Pulau Pahawang itu adalah sungai musinya. Sungai musinya orang Palembang. Kenapa sungai musi orang Palembang? Pulau Pahawang itu nggak ada ombak, nyaris tidak ada ombak. Kenapa? Karena mereka diapit beberapa pulau. Ada Pahawang besar, ada Pahawang kecil, ada Klagen besar dan Klagen kecil. Nah, ini menjadi magnet orang suka ke Pulau Pahawang karena ombaknya tidak tinggi. Beda di tempat yang lain, pada saat mereka mau snorkeling, mereka harus berjibaku dengan ombak. Pada saat mereka menyelamkan wajahnya ke bawah, mereka harus terhempas dengan ombak. Tapi di Pulau Pahawang mirip sungai, jadi nyaris tidak ada ombak. Tenang gitu ya, permukaan airnya tenang ya, bagus ya. Baik, Bang Adi, yang terakhir nih mengenai Krui, Krui ya, betul ya. Ini destinasi ini sudah menjadi destinasi internasional nih kayaknya. Iya, khususnya untuk yang berselancar ya, surfing. Nah, kalau di tempat surfing yang lain selalu menunjukkan di sini yang terbaik, di sini ombaknya yang terbaik. Nah, ini juga sekarang nih, Bang Adi sebagai orang Lampung mengklaim bahwa ini yang terbaik. Nah, kalau yang terbaik itu kenapa sampai bisa terbaik, Bang Adi? Surfing di Lampung terbaik karena memang ombaknya mencapai 7 meter. Kemudian garis panjang pantai di pesisir barat Krui itu terpanjang. Sehingga ketika orang surfing mereka bebas untuk berjalan kemana saja gitu. Nah, di pesisir barat Krui itu rata-rata turis mancanegara. Jarang wisatawan domestik, jarang. Karena memang seperti Bali. Di sana ada penyewaan papan selancar, kemudian di sana juga ada penyewaan motor, kemudian juga hampir rata-rata tempat penginapan di Krui ada dimiliki oleh turis mancanegara. Nah, ini yang membuat Krui itu seperti Balinya Lampung. Karena sebelum Krui ada namanya Pantai Melasti. Itu pantai itu tersebut adalah kampungnya orang Bali. Nah, ketika orang Bali datang ke Lampung, kemudian mereka menginap ada di Pantai Melasti, kemudian ada di Kampung Bali, mereka seperti tinggal di Bali. Di kampungnya. Nah, jadi memang Krui juga daerahnya juga sebelum kita menuju ke Krui kan daerahnya dingin karena memang dia melalui Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, ini yang memang orang kalau memang mereka melalui darat itu mereka menikmati TNBBS. Kalau mereka melalui pesawat itu kurang lebih sekitar 30 menit menuju ke Krui. Tapi memang pesawatnya masih ATR. Bang Adi, luar biasa ya. Bicara Lampung nggak bisa sebentar ya. Terima kasih Bang Adi kita sudah mengupas tuntas ya daya tarik wisata di Provinsi Lampung. Para pendengar dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Adi Susanto dari Lampung. Saya, Yosef Sugeng Irianto, pamit undur diri. Salam pariwisata Indonesia.